Perkenalkan, nama saya Dona Eva Galatia Bidara Donsi, NIM 20302200. Pada hari ini akan menjabarkan materi risiko kerusakan properti dan kewajiban atau liabilities dari tugas dosen pengajar Dr. Ramon Ferry Tumiwa, MM. Kita masuk kepada materi. Pembahasan kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, risiko properti dan risiko gugatan atau liability. Risiko properti, materi yang termasuk di dalamnya ada cakupan properti, kerugian yang dialami harta benda, dan metode penilaian kerugian aset fisik. Sedangkan risiko gugatan, materi yang dibahas ada hukum kriminal dan perdata, common law dan civil law, dasar legal, keputusan pengadilan, exposure terhadap gugatan hukum, dan yang terakhir, ilustrasi kasus gugatan Lebek terhadap McDonald. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu risiko properti. A. Cakupan properti. Risiko yang mungkin terjadi atas properti mencakup banyak hal seperti kebakaran, banjir, kerusakan, dan lainnya. Dalam perusahaan asuransi, risiko atas harta benda biasanya masuk ke dalam kategori umum, seperti penawaran produk, salah satu perusahaan asuransi umum yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Ada banyak asuransi, ada harta benda, rekayasa pengangkutan, rangka kapal, usaha minyak, pesawat, satelit, kecelakaan diri, penggugat, uang, dan kebakaran. Harta benda yang dibicarakan mencakup banyak kategori seperti bangunan, perabot rumah tangga, perlengkapan rumah seperti mesin, barang dagangan, persediaan barang baku atau barang jadi, dan sebagainya. Biasanya harta benda dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu properti real dan properti personal. Properti real didefinisikan sebagai tanah dan apa saja yang tumbuh berdiri. Contohnya seperti tanah, bangunan, dan apapun yang berdiri di atasnya atau tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. Dan properti personal didefinisikan sebagai apa saja yang dimiliki selain properti real. Contohnya mobil, pakaian, komputer, dan lain-lain. Tidak semua harta benda dapat diasuransikan. Biasanya asuransi hanya mengcover benda yang kelihatan, sedangkan benda yang tidak kelihatan seperti copyright atau nama baik tidak akan masuk dalam cakupan asuransi. Alternatif lain untuk melihat exposure atau risiko yang dihadapi oleh harta benda adalah dengan melihat sumber-sumber dari risiko tersebut yang dapat berpengaruh terhadap harta benda, dan sumber-sumber risiko tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, sumber fisik, yaitu sumber yang mencakup kekuatan alam seperti api, badai, ledakan yang bisa menghancurkan harta benda. Yang kedua adalah sumber sosial, sumber yang mencakup kejadian yang muncul karena dorongan sosial, sebagai contoh kerusuhan yang terjadi yang berakibat pada kerusakan properti. Yang ketiga ada sumber ekonomi yang mencakup kekuatan ekonomi yang mengakibatkan kerusakan. B. Kerugian yang dialami harta benda. Kerugian akibat kejadian buruk yang terjadi bisa diklasifikasikan sebagai kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung terjadi jika kejadian buruk mempunyai dampak langsung terhadap properti, sebagai contoh misalkan suatu kebakaran menghancurkan bangunan. Dan yang kedua, kerugian tidak langsung bisa terjadi jika mempunyai elemen waktu dan elemen waktu tersebut dilibatkan dalam perhitungan kerugian tersebut. Sebagai contoh, jika karena kebakaran bangunan tidak bisa disewakan sampai rekonstruksi selesai. Metode penilaian kerugian aset fisik. Dalam menghitung metode penilaian kerugian aset fisik dapat dinilai dengan dua cara. Yang pertama dengan nilai harga pasar, adalah harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar. Kekuatan demand dan supply membentuk harga keseimbangan yang menjadi harga pasar. Penilaian real dengan menggunakan metode harga pasar bisa dilakukan dengan membandingkan harga pasar aset yang mirip dan yang pernah diperdagangkan. Yang kedua, dengan replacement cost baru, dikurangi depresiasi. Jika teknik ini digunakan, manajer menghitung replacement cost, kemudian dikurangi dengan depresiasi atau jangka yang mencerminkan turunnya nilai ekonomis. Argumen yang berdasari teknik tersebut adalah nilai suatu properti yang sebenarnya adalah nilai properti tersebut dikurangi dengan depresiasi atau penurunan nilai karena sudah digunakan atau karena berjalannya waktu. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu resiko gugatan atau liability. Dan B,
A. Hukum kriminal dan perdata. Ada dua hukum, yaitu kriminal dan perdata. Hukum kriminal diarahkan pada tindakan salah terhadap masyarakat. Contohnya, perbuatan yang melanggar hukum kriminal adalah pembunuhan, perampokan, pemerkosaan. Tuntutan hukum kriminal dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti jaksa. Pihak yang bersalah akan dihukum penjara atau denda. Yang kedua, B. Common law dan civil law. Di dunia ini ada dua sistem hukum, yaitu civil law dan common law. Common law didasarkan pada sistem hukum yang dikodifikasikan, yang menetapkan peraturan perundangan yang komprehensif, yang kemudian dipakai dan diinterpretasikan oleh hakim, dan sistem tersebut ditandai dengan perundangan yang ekstensif. Sistem civil law merupakan sistem hukum yang paling banyak dipakai di dunia. Perbedaan antara civil law dan common law bukan hanya pada masalah kodifikasi hukum, di mana civil law mempunyai kodifikasi, sedangkan common law didasarkan pada kasus-kasus hukum sebelumnya, tetapi juga pada pendekatan terhadap hukum. Pada civil law, perundangan dipandang sebagai sumber-sumber utama hukum, pengadilan mendasarkan keputusannya pada perundangan tersebut. Dan pada common law, kasus-kasus merupakan sumber utama hukum, sementara perundangan hanya sebagai pelengkap saja. C. Dasar legal. Dalam bahasa hukum, bahasa Inggris, pelanggaran hukum atau legal wrong disebut sebagai frauds, pelanggaran hukum, yang bisa dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, pelanggaran hukum yang disengaja. Pelanggaran ini muncul jika ada tindakan yang disengaja dan dilakukan atau tidak dilakukan, tindakan tertentu yang mengakibatkan kerugian pada properti. Yang kedua, kewajiban absolut. Jika potensi kerugian terhadap individu atau masyarakat sangat besar, maka seseorang dianggap melanggar hukum, meskipun aspek negligence tidak terbukti. Dan yang ketiga adalah negligence. Negligence bisa diartikan sebagai kegagalan untuk menjalankan perhatian sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Apa saja yang digariskan oleh hukum yang berlaku dianggap sebagai dasar perilaku seseorang yang akan mencegah perbuatan jahat. Impute negligence dan res ipsa loquitur. Yang pertama, impute negligence. Pada kondisi tertentu, kelalaian bisa dialihkan kepada pihak lain. Sebagai contoh, misalkan jika seorang memperoleh kontrak membangun gedung, kemudian mengsubkontrakkan pekerjaan pemasangan listrik kepada perusahaan lain, kemudian terjadi kebakaran karena masalah listrik, maka perusahaan kontraktor listrik tersebut bisa menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kebakaran tersebut. Dan yang kedua, res ipsa loquitur. Istilah ini berarti the thing speaks for itself. Menurut doktrin tersebut, kenyataannya bahwa kejadian tertentu muncul cukup untuk menunjukkan adanya kelalaian. Agar doktrin tersebut dapat diaplikasikan, ada 4 persyaratan yang diperlukan, yaitu yang pertama, kejadian tersebut tidak akan terjadi jika tidak ada kelalaian. Yang kedua, tergugat mempunyai pengetahuan yang baik mengenai kejadian dan penggugat tidak terbukti melakukan kesalahan. Yang ketiga, tergugat mempunyai kendali khusus terhadap instrumentasi yang menyebabkan kejadian tersebut. Dan yang terakhir, korban tidak berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut. D. Keputusan pengadilan. Pengadilan akhirnya akan memutuskan siapa yang menang dan apakah penggugat atau tergugat. Dalam proses persidangan, penggugat maupun tergugat akan menggunakan argumen-argumen yang dibicarakan untuk memperkuat pendapat mereka. E. Exposure terhadap gugatan hukum. Bagian berikut ini mendiskusikan wilayah-wilayah di mana gugatan hukum bisa muncul, yang mencakup kontrak karyawan atasan, pemilik properti dengan orang lain, produk, profesional, dan lainnya. Yang pertama, kontrak karyawan atasan. Perusahaan bisa dianggap lalai jika terjadi kecelakaan terhadap karyawannya. Kewajiban perusahaan terhadap karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan harus memberikan tempat yang aman untuk bekerja. Yang kedua, perusahaan harus mempekerjakan karyawan yang mempunyai kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, perusahaan harus mengingatkan bahaya yang muncul. Yang keempat, perusahaan harus menyediakan alat-alat keamanan yang memadai. Dan yang terakhir, perusahaan harus menyiapkan dan menegakkan aturan yang berkaitan dengan prosedur kerja yang aman. Selanjutnya, pemilik properti dengan orang luar atau owner tenant. Untuk situasi properti real, pemilik properti mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian kepada pihak-pihak yang masuk dalam properti mereka. Pihak-pihak yang masuk tersebut dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, invite atau pihak yang diundang.
Individu yang diundang ke lokasi properti untuk tujuan mereka dan tujuan pemilik. Yang kedua, license, di mana individu yang datang ke lokasi untuk tujuan tertentu atas izin dari pemilik properti, dan trespassers, yaitu individu yang bukan invite dan bukan license yang memasuki lokasi properti. Contoh ekstrem dari pihak tersebut adalah pencuri. Pemilik properti tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap dia. Yang selanjutnya, produk. Produsen, pedagang besar maupun retail bisa dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang berkaitan dengan produk yang mereka jual. Jika mereka lalai dalam pekerjaannya, kelalaian tersebut bisa didasarkan pada 3 hal, yaitu pelanggaran garansi, strict tort, dan negligence. Dokter, akuntan, pengacara bisa menjadi pihak yang bertanggung jawab jika kecelakaan atau kerugian yang melibatkan mereka terjadi. Standar profesionalisme biasa diinterpretasikan sebagai keterampilan, pengetahuan, dan pertimbangan yang dipunyai seseorang untuk melaksanakan pekerjaannya dan harus melakukannya sesuai dengan standar profesionalisme yang diakui. Dan yang terakhir lainnya, di samping wilayah gugatan yang telah disebutkan tadi, banyak wilayah gugatan lainnya sebagai contoh hubungan pekerjaan antara majikan dan pembantu yang bisa mengakibatkan gugatan jika majikan lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. F. Ilustrasi kasus gugatan Lebek terhadap McDonald's. Kasus berikut ini menceritakan tuntutan seorang wanita terhadap McDonald's karena kopi yang dibelinya dari McDonald's tumpah dan mencederai kulitnya. Pada bulan Februari 1992, Lebek, wanita berusia 70 tahun, membeli kopi yang masih panas dari drive-thru restoran McDonald's, yang kemudian tumpah di pahanya dan mencederainya. Ia menuntut ganti rugi pada McDonald's. Pada tahun 1994, juri menetapkan ganti rugi sebesar 2,9 juta dolar AS. Jumlah tersebut diturunkan menjadi 640 ribu dolar AS oleh hakim. Keduanya mengajukan banding dan akhirnya keduanya menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan jumlah yang tidak disebutkan. Kasus tersebut memunculkan kontroversi mengenai perbaikan sistem hukum di AS. Argumen yang mendukung perbaikan mengatakan bahwa kasus gugatan tersebut tidak berdasar, sedangkan argumen yang lain tidak mendukung, mengatakan bahwa tuntutan Lebek sudah adil dan opini publik tidak melihat informasi yang relevan dan penting. Halnya kecelakaan. Orang yang mengendarai mobil adalah cucu Lebek, yaitu Chris, yang sempat memarkirkan mobilnya agar Lebek bisa menaruh krim kopi dan gula ke kopinya. Lebek menaruh gelas kertas kopi di antara kedua pahanya dan berusaha membuka lubang pada penutup cangkir kopi tersebut. Dalam proses tersebut, ia menumpahkan isi kopi tersebut pada lututnya, dan Lebek menggunakan celana katun yang menyerap kopi dan melindungi kulitnya sewaktu dia duduk di atas tumpahan kopi panas tersebut selama 9 detik. Cedera yang dialami, Lebek mau dibawa ke rumah sakit di mana dia dinyatakan menderita luka bakar tingkat 3 pada 16% dari kulitnya. Dia berada di rumah sakit selama 8 hari di mana dia menjalani bedah plastik kulitnya dan dia menjalani perawatan selama 2 tahun berikutnya. Tuntutan dan upaya penyelesaian, Lebek menuntut McDonald's sebesar 10.000 dolar untuk membayar biaya pengobatan, tetapi perusahaan hanya bersedia membayar 800 dolar. Ketika McDonald's menolak untuk menaikkan ganti rugi tersebut, Lebek menggugat McDonald's dengan menuduh bahwa McDonald's lalai karena menjual kopi yang terlalu berbahaya dan cacat produksinya. Selama persidangan ditemukan bahwa McDonald's mensyaratkan franchise-nya untuk memberikan kopi dengan panas mencapai 180 sampai 190 derajat Fahrenheit. Pada suhu tersebut, kopi bisa menyebabkan luka bakar tingkat 3 dalam 2 sampai 7 detik. Pengacara Liebig berargumen bahwa kopi seharusnya tidak diberikan pada panas lebih dari 140 derajat Fahrenheit. Kopi McDonald's bisa membakar mulut dan leher. Menurut kesaksian dari beberapa orang mengatakan bahwa McDonald's tidak bermaksud menurunkan temperatur kopinya. Tetapi Asosiasi Kopi Nasional Amerika Serikat merekomendasikan agar kopi dimasak pada 195 sampai 205 derajat Fahrenheit dan dipertahankan temperaturnya sekitar 180 sampai 185 derajat Fahrenheit untuk mendapatkan cita rasa yang optimal. Starbucks sebagai contoh menyajikan kopinya pada temperatur seperti itu, dan Starbucks juga digugat beberapa kali karena tumpahan kopinya, tetapi kebanyakan pengadilan mengabaikan tuntutan terhadap Starbucks tersebut. Dokumen yang diperoleh McDonald's juga menunjukkan bahwa pada tahun
1982 sampai 1992 ada lebih dari 700 keluhan mengenai panasnya kopi McDonald's, di mana beberapa kasus mengakibatkan cedera dengan tingkat keseriusan yang bervariasi. McDonald's menjual 1,3 juta cangkir kopi per hari atau 474.500 cangkir kopi per tahun. Jika kita mengasumsikan jumlah tersebut konstan selama 10 tahun terakhir, maka jumlah kopi selama periode 10 tahun itu berjumlah 4.745.000.000 cangkir kopi. Dan jika kita membangkit akar tersebut dengan 700 kasus yang terjadi, maka ada satu keluhan per 6.778.571,43 cangkir kopi yang dijual oleh McDonald's, dan angka tersebut belum memasukkan mereka yang terkena luka bakar tetapi tidak menyampaikan keluhan. Beberapa kejadian diteruskan menjadi klaim legal di mana beberapa di antaranya diselesaikan oleh McDonald's, khususnya jika tumpahan yang terjadi cukup kuat buktinya. Dan yang terakhir, penyelesaian dengan menggunakan prinsip comparative liability, juri menemukan bahwa McDonald's bertanggung jawab sebesar 80% atas kejadian tersebut, sementara Liebig berkontribusi sebesar 20%. Meskipun ada peringatan tertulis pada cangkir kopi, juri memutuskan bahwa peringatan tersebut tidak cukup besar tulisannya dan tidak cukup kuat, dan juri memutuskan Liebig berhak atas ganti rugi sebesar $200.000 untuk kompetensi cedera, dan kemudian diturunkan 20% menjadi $160.000 sebagai tambahan. Juri menetapkan $2,7 juta sebagai denda hukuman. Demikian materi manajemen risiko, dan materi ini diambil dari buku Manajemen Risiko oleh Dr. Mamduh M. Hanafi, MBA, yang edisi kedua. Terima kasih, salam sehat.